Malam itu, seorang mahasiswi berprestasi hilang tanpa jejak dari rumahnya sendiri. Tidak ada tanda-tanda perlawanan, hanya pintu depan yang terbuka dan mobilnya yang lenyap. Apa yang sebenarnya terjadi pada Eve Carson? Jawaban dari misteri ini akan mengungkap sisi tergelap dari ambisi, ketamakan, dan kekejaman manusia. Bagaimana kisah lengkapnya? Sebelumnya silakan subscribe dulu channel ini serta nyalakan loncengnya untuk mengetahui kasus-kasus kriminal yang terjadi di berbagai negara. Eve Carson lahir pada 19 November 1985 di Athens, Georgia. Sejak kecil ia dikenal sebagai sosok yang tekun, ambisius, dan sangat berprestasi. Saat SMA, ia menjabat sebagai wakil ketua OSIS, aktif menjadi relawan di panti jompo, serta tempat penampungan remaja korban kekerasan, bekerja sebagai asisten di Kongres, hingga membantu penelitian sel punca. Semua itu ia lakukan sambil tetap berstatus pelajar. Setelah lulus dengan nilai istimewa, Eve melanjutkan pendidikan di University of North Carolina dengan mengambil 2 jurusan sekaligus, ilmu politik dan biologi. Prestasinya membuatnya meraih beasiswa bergengsi, dan ia segera dikenal sebagai pemimpin mahasiswa yang aktif di berbagai organisasi kampus. Tak berhenti di situ, ia tetap melanjutkan kegiatan sosial, bahkan mengajar sains di sekolah dasar. Eve juga beberapa kali ke luar negeri untuk pekerjaan sukarela, membantu dokter di Ekuador, kuliah 1 semester di Kuba, dan bergabung dengan tim riset di Mesir. Singkatnya, Eve adalah salah satu mahasiswi paling luar biasa di kampusnya. Ia memiliki cita-cita besar untuk masa depan, dan langkah-langkahnya menuju ke sana sudah sangat jelas. Bahkan sebelum lulus, ia sudah menerima tawaran kerja dari sebuah perusahaan besar. Pada Februari 2008, Eve berusia 22 tahun dan memasuki tahun terakhir kuliahnya. Saat itu, ia tinggal di luar kampus bersama teman-teman dekatnya. Pada malam tanggal 5 Maret 2008, sekitar pukul 1:30 dini hari, teman-teman serumah Eve hendak pergi ke pesta dan mengajaknya ikut. Eve menolak karena memilih belajar untuk persiapan kuliah. Teman-temannya pun berangkat, lalu kembali sekitar pukul 4:30 pagi. Saat mereka pulang, ada hal aneh. Pintu depan rumah terbuka lebar, lampu di dalam menyala, tetapi Eve tidak ada. Mobilnya pun hilang. Mereka mencoba menelepon, tetapi Eve tidak menjawab. Awalnya, mereka berharap Eve hanya pergi sebentar karena ada urusan mendadak. Namun hingga keesokan harinya, ia tidak kunjung kembali. Akhirnya salah satu temannya melapor ke polisi. Ketika laporan itu masuk, penyelidik mengungkapkan sesuatu yang mengejutkan. Pagi harinya, mereka telah menemukan jasad seorang perempuan muda, meski identitasnya belum diketahui. Polisi menunjukkan foto korban, dan teman-teman Eve langsung mengenalinya. Itu adalah Eve Carson. Sekitar pukul 5 pagi, tak lama setelah Eve menghilang, seorang wanita yang tinggal sekitar 1,5 kilometer dari rumah Eve mendengar suara tembakan disusul teriakan mengerikan. Ketakutan, ia langsung menelepon polisi. Saat petugas datang, mereka menemukan jasad seorang perempuan muda tergeletak di jalan. Tidak ada kartu identitas, tidak ada ponsel, dan tidak ada barang pribadi lain. Hanya luka tembak yang jelas terlihat. Setelah identitas korban dipastikan sebagai Eve, polisi segera memeriksa timeline kejadian. Pukul 1:30 dini hari, Eve masih di rumah sedang belajar. Namun pukul 5 pagi, tubuhnya ditemukan sudah tidak bernyawa, hanya berjarak 1 mil dari rumahnya. Pertanyaannya, bagaimana ia bisa berakhir di sana, dan siapa yang melakukannya? Karena mobil Eve hilang, polisi mulai menduga perampokan. Dugaan itu makin kuat setelah dompet dan kartu kreditnya juga tidak ditemukan, baik di TKP maupun di rumah. Hasil autopsi memastikan tidak ada tanda-tanda kekerasan seksual, sehingga motif itu bisa dikesampingkan. Polisi lalu melacak sinyal terakhir ponsel Eve yang terekam di menara dekat jalan raya pinggiran kota. Namun ponselnya tidak pernah ditemukan, diduga telah dibuang oleh pelaku. Tak lama kemudian, polisi mendapat petunjuk penting.
mobil Eve ditemukan terbengkalai hanya beberapa mil dari rumahnya. Mobil itu langsung diperiksa laboratorium forensik untuk mencari sidik jari dan DNA. Dari komputer Eve, diketahui ia masih aktif menggunakannya hingga pukul 3:30 dini hari. Artinya ia masih berada di rumah selama 2 jam setelah teman-temannya pergi. Baru setelah itu, entah bagaimana ia dibawa ke lokasi tempat tubuhnya ditemukan. Berita pembunuhan Eve cepat menyebar dan membuat kampus serta masyarakat sekitar terkejut. Hampir semua orang mengenalnya karena ia aktif di berbagai kegiatan. Rasa duka bercampur dengan ketakutan menyelimuti komunitas. Mahasiswa dan warga jadi waspada. Sementara minimnya petunjuk dari polisi menambah rasa cemas mereka. Laporan-laporan mencurigakan mulai masuk ke polisi, tapi tidak ada yang benar-benar membantu memecahkan kasus. Hingga akhirnya muncul terobosan besar. Kartu kredit Eve hilang. Polisi memeriksa catatan transaksinya. Hasilnya mencengangkan. Hanya 18 menit setelah Eve terakhir kali menggunakan komputernya, ada penarikan uang tunai sebesar $700 atau sekitar 11 juta rupiah dari rekeningnya melalui 2 transaksi. Upaya untuk menarik lebih banyak uang gagal karena sudah mencapai batas harian. ATM yang digunakan berada di dekat sebuah pusat perbelanjaan di pinggir kota. Polisi segera meminta rekaman CCTV, dan hasilnya jelas. Seorang pria terlihat duduk di dalam mobil Eve sambil menggunakan kartu ATM-nya. Dari rekaman, tampak ada orang lain duduk di kursi belakang. Diduga itu adalah Eve, tetapi kualitas gambar terlalu buruk untuk memastikan. Ahli forensik mencoba memperjelas video, namun gagal. Sementara itu, polisi menemukan pelaku sempat mencoba memakai kartu Eve di beberapa ATM lain, tapi mesin-mesin itu tidak memiliki kamera. Pola ini berlanjut sampai 7 Maret dini hari, ketika ada laporan percobaan penarikan lain di sebuah minimarket 24 jam di kota tetangga. Kali ini transaksinya ditolak bank, tapi toko tersebut memiliki kamera CCTV yang berfungsi. Saat rekaman diperiksa, orang yang terlihat di video bukanlah pria yang sama seperti di rekaman ATM sebelumnya. Hal ini membuat penyelidik yakin bahwa ada lebih dari satu pelaku yang terlibat dalam pembunuhan Eve, atau setidaknya pelaku utama menyerahkan kartu kredit itu kepada komplotannya. Polisi pun berusaha mengidentifikasi pelaku kedua, tetapi seperti sebelumnya, rekaman CCTV terlalu buram untuk memastikan. Karena itu, mereka meminta bantuan publik dengan merilis foto kedua pria tersebut ke media, berharap ada yang mengenali. Kasus ini sudah menjadi perhatian luas, sehingga kantor polisi segera dibanjiri laporan. Namun tak satu pun petunjuk berhasil membawa mereka lebih dekat dengan penangkapan pembunuh Eve. Segalanya berubah pada 12 Maret, ketika ada penelepon anonim yang memberikan informasi penting. Ia mengaku mengenali pria dalam rekaman CCTV minimarket dan menyebut namanya, Demario Atwater. Saat diselidiki, latar belakang Demario sangat mencurigakan. Meski baru berusia 21 tahun, ia sudah memiliki catatan kriminal yang panjang, perampokan, penyerangan, kasus narkoba, dan lainnya. Ia pernah dipenjara, namun beberapa kali bebas lebih awal. Polisi juga menemukan fakta mengejutkan. Hanya 2 hari setelah pembunuhan Eve, Demario dijadwalkan menghadiri sidang karena kedapatan membawa pistol saat masih dalam masa percobaan. Polisi lalu membandingkan foto lama Demario dengan rekaman CCTV minimarket, dan kemiripannya sangat jelas. Mereka yakin menemukan orang yang tepat. Mengetahui Demario tinggal dekat dengan lokasi toko itu, detektif langsung menuju rumahnya. Saat diinterogasi, Demario menyangkal keterlibatannya, tetapi bukti video cukup kuat untuk menahannya. Penyelidikan berlanjut hingga akhirnya polisi menemukan bahwa Demario sering berkomunikasi dengan seorang remaja 17 tahun bernama Lawrence Lovett, yang juga sudah punya catatan kriminal. Ketika polisi melihat foto Lawrence, mereka langsung mengenalinya sebagai pria yang mengendarai mobil Eve di rekaman ATM pertama. Namun berbeda dengan Demario, Lawrence menolak menyerah. Ia mengunci diri di rumah sehingga polisi harus memanggil tim SWAT untuk menangkapnya. Saat akhirnya ditahan,
Lawrence juga menyangkal keterlibatannya. Keduanya pun dijerat dakwaan dan ditahan menunggu persidangan. Karena tidak ada yang mau bekerja sama, penyidik mencari bukti lain. Data ponsel menunjukkan bahwa pada malam pembunuhan, sinyal ponsel DeMario dan Lawrence sama-sama tertangkap di menara dekat rumah Eve, meski mereka sebenarnya tinggal di kota lain. Polisi menduga keduanya memilih korban secara acak, hanya mencari orang yang bisa mereka rampok, lalu melihat Eve sendirian di rumah pada larut malam. Dari catatan transaksi ATM, mereka memaksa Eve ikut bersama mereka untuk menarik uang tunai. Setelah mencapai batas harian sebesar $700, keduanya membawa Eve ke sebuah area sepi di pinggir kota, lalu menembaknya hingga tewas. Karena kejamnya kejahatan ini, jaksa menyatakan akan menuntut hukuman mati bagi DeMario. Kasus Lawrence lebih rumit, karena ia masih di bawah umur. Hukuman terberat yang mungkin dijatuhkan padanya adalah penjara seumur hidup. Menyadari bukti yang ada mungkin belum cukup kuat untuk meyakinkan juri, jaksa menawarkan kesepakatan. DeMario harus mengaku bersalah, dan ancaman hukuman mati akan dihapuskan. DeMario menerima tawaran itu, dan mengaku bahwa ia dan Lawrence memang keluar malam itu untuk merampok demi uang cepat. Lawrence yang mengusulkan agar mereka mencari target di lingkungan kampus. Mereka lalu melihat Eve dari jendela rumahnya, lalu masuk dengan senjata dan memaksanya ke dalam mobil. Setelah mencoba menarik uang di beberapa ATM, Eve terus memohon agar dilepaskan, berjanji tidak akan melaporkan apapun. Namun keduanya sudah memutuskan untuk membunuhnya karena wajah mereka terlihat jelas. DeMario mengungkapkan hal yang sangat memilukan. Sebelum ditembak, Eve sempat meminta mereka untuk berdoa bersamanya. Tapi bukannya berbelas kasih, mereka malah menembaknya berulang kali dengan 2 senjata. Pada April 2010, 2 tahun setelah pembunuhan, DeMario divonis bersalah. Sesuai kesepakatan, ia dijatuhi hukuman penjara seumur hidup ditambah 30 tahun, bukan hukuman mati. Setelah putusan, DeMario menoleh ke orang tua Eve, meminta maaf dan mengakui bahwa ia pantas menerima hukuman itu. Sementara itu, Lawrence menolak mengaku bersalah. Persidangannya dimulai Desember 2011. Meski pengacaranya berusaha membela, kesaksian DeMario ditambah bukti kuat lain membuat Lawrence juga dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman seumur hidup. Namun kisahnya belum selesai. Pada 2013, Pengadilan Banding Negara Bagian membatalkan hukumannya dengan alasan bahwa hukuman seumur hidup tanpa pembebasan bersyarat untuk pelaku anak dianggap terlalu keras. Lawrence pun mendapat persidangan ulang. Kali ini ia lebih vokal, mengatakan bahwa semua orang bisa membuat kesalahan dan dirinya bukan monster seperti yang orang pikirkan. Namun ia tetap menunjukkan sedikit sekali penyesalan. Pada akhirnya, hakim kembali menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup. Ada satu hal penting, Lawrence juga menjadi tersangka dalam kasus pembunuhan yang mirip sebelumnya. Pada Januari 2008, hanya beberapa bulan sebelum Eve terbunuh, seorang mahasiswa 29 tahun dibunuh di apartemennya. Setelah kejadian, uang korban juga ditarik di beberapa ATM. Meski begitu, polisi tidak menemukan bukti kuat untuk menghubungkan Lawrence dengan kasus tersebut, sehingga dakwaannya akhirnya dicabut. Kasus Eve bukan hanya mengguncang secara nasional, tetapi juga memicu perubahan yang nyata. Pada Februari 2009, Legislatif Carolina Utara mengesahkan undang-undang baru dengan hukuman lebih berat dan prosedur lebih ketat untuk pelanggaran yang terkait geng. Hukuman ini berlaku sejak 1 Desember tahun itu, dan terinspirasi langsung oleh tragedi yang menimpa Eve. Di kampusnya, didirikan beasiswa atas namanya, serta taman peringatan untuk mengenangnya. Pada Februari 2009, seorang sahabat dekat Eve berhasil masuk final American Idol. Di atas panggung, ia menceritakan bagaimana kematian Eve memberinya keberanian untuk mengejar mimpinya, sesuatu yang mungkin tidak akan pernah ia lakukan tanpa dukungan semangat dari Eve. Eve Carson adalah simbol harapan, cerdas,
penuh semangat dan peduli pada orang lain. Namun hidupnya direnggut secara brutal oleh mereka yang hanya memandangnya sebagai jalan cepat untuk uang. Namanya kini abadi dalam beasiswa, undang-undang, dan kenangan yang ia tinggalkan. Tapi kisah kematiannya tetap menjadi pengingat kelam, bahwa bahkan cahaya paling terang pun bisa dipadamkan dalam sekejap oleh kegelapan yang paling bengis. Sekian kisah kali ini. Jangan lupa untuk klik like, share, subscribe, dan komen ya pendapat kalian. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya.